Oke. Halo DigiCode, di podcast ini kalian bersama gue Astrid. Dan gue Karin. Di sini kita mau sharing soal teknologi dan digital. Nah, podcast ini merupakan bagian dari Girls Code sebagai komunitas yang bertujuan untuk menghubungkan banyak orang yang dan memberdayakan wanita di bidang teknologi dan digital. Nah, gimana nih, Astrid? Kamu tuh awalnya tahu di Girls Code ini tuh kayak dari mana sih? Dan kayak gimana sih apa sih yang bikin kamu tertarik gitu? Nah, kalau misalkan aku tuh ya dulu tahu Girls Code itu dari awalnya scrolling di Instagram. Nah, Hmm. terus habis itu pas banget waktu itu Girls Code lagi buka volunteering. Nah, terus Hmm. langsung deh di situ aku tertarik banget untuk ikut Girls Code. Nah, kalau misalkan kamu kayak gimana, Rin? Ih, sama banget, aku juga hampir sama kayak gitu. Jadi waktu itu aku lagi scrolling Instagram kan ya. Terus aku lihat, apa ini di Girls Code gitu kan, kayaknya lucu nih gitu. Terus aku buka, aku kepoin langsung Instagramnya kan. Terus ternyata dari kontennya aja tuh menurut aku itu udah menarik gitu. Dan yang lebih bikin aku tertarik lagi ini karena apa ya, woman empowering yang mereka bawa gitu. Dan jadi wadah juga buat aku apa ya, as a woman yang yang bekerja di bidang IT itu untuk menemukan teman-teman yang relatable sama kehidupan aku lah gitu, kayak misalkan tentang kerjaan di bidang IT atau kita bisa sharing-sharing experience gitu. Jadi bakal banyak banget wawasan yang bakal nambah banyak banget nih wawasan kita lah pokoknya. Gitu Nah, sih. kalau misalkan aku ya, itu, aku kan kerja di Mhm, media industri. Nah, mhm, tapi yang mana, ya, sangat, apa ya, beririsanlah dengan dunia mhm teknologi mhm gitu ya mhm kan. mhm, Nah, mhm, tapi menurut aku nggak semua, mhm, ya nggak orang yang butuh digital and teknologi itu nggak semua mhm, yang hanya kerja di digital dan teknologi gitu loh. mhm Semua mhm orang mhm, itu butuh banget kayak mhm, informasi-informasi atau pelajaran-pelajaran tentang digital and technology karena considering dunia kita sekarang tuh kan udah deket banget ya sama bener banget dunia bener banget. digital dan teknologi. Tapi nih sebelum kita Mhm, ngobrol-ngobrol Ririn ya, mhm, kita belum kenalan nih sama teman-teman DigiCode. mhm. Nah, pertama-tama kita mau kenalan dulu nih. Buat yang belum tahu tentang Girls Code, coba deh Rin jelasin lagi nih lebih detail Girls Code tuh apa sih? Jadi, Girls Code adalah sebuah komunitas di bidang teknologi dan digital yang fokus pada women empowerment. Nah, ini menarik banget kan? Dan WhatsApp Digicode ini, podcast yang lagi kalian dengerin saat ini, adalah salah satu program yang akan mempertemukan teman-teman dengan para speakers yang oke banget dari tech and digital industries. Gitu, guys. Nah, terus kalau teman-teman DigiCode Mhm, bingung nih, topik-topik apa sih mhm, yang kira-kira bakalan dibahas? Nah, kalau mhm, misalkan ngomongin tech, banyak banget cabangnya, dari mulai yang complicated sampai yang menyenangkan. Sebagai mhm, teaser aja nih, kita nanti mhm, bakal datengin para mhm. engineer dari startup-startup terkenal, Karin. Iya, mhm, bener banget, guys. Kita juga bakal kupas tuntas soal Mhm, digital, startup, dan per-agency-an. Nah, mhm mhm. nanti kita bakal berkesempatan untuk mendengar langsung dari mereka yang terjun di sana. Seru banget pasti deh. Nah, kalian juga pasti penasaran kan dengan tadi, banyaknya speakers, terus, apa ya, topik-topik yang mau kita angkat, pasti kalian juga penasaran. Nah, langsung aja nih, hari ini kita kedatangan sama founder and co-founder dari Girls Code Community. Hai, Karina, Kak Lauren. Halo, Halo, selamat. selamat Hmm, siang. siang, Karina, Kak Lauren. Nah, mungkin teman-teman DigiCode di sini, masih pada belum kenal nih sama Karina sama Kak Lauren. Boleh perkenalin diri dulu nggak, Kak? Biar nanti bisa lebih kenal lagi nih Lebih listener. enak ngobrolnya ya, Rin, ya? Mhm mhm mhm. Tak kenal maka tak sayang. Oke, Boleh, boleh. halo Trin, halo Rin. Aku Hai. Rina. Di sini aku megang bisnis dan partnership di Girls Code. Mhm. Eh, aku kerja bareng partner aku, Lauren. Hai Ren. Halo Rina, halo semua Karin sama Astrid. Gue Lauren, gue di digital dan kreatifnya. Pokoknya apa muka depannya Girls Code, ya gue fokus di situ. Gitu, salam Ya, kenal dan semua. ya, Mm. Boleh dijelasin lagi, Rina, kayak apa sih
perkenalan lagi kayak Rina nih kerja di bidang apa sampai akhirnya membentuk Girl Scout ini karena latar belakang Rina yang kayak gimana sih gitu. Oke, dulu aku kuliah di IT. Aku bercita-cita banget pengen kerja di departemen teknologi dan akhirnya tidak ada yang menerima aku. Lalu aku nyemplung di bidang business development sampai saat ini karena aku percaya banget, percaya diri ketika aku ngejalin partnership, ketika aku ngelobi orang, ketika aku melakukan negosiasi kepada partner aku, dan akhirnya kita aplikasikan ketika kita nge-build si Techwoman community ini gitu. Oh, Itu berarti Trin. seru banget ya kayak dari yang awalnya tuh keresahan diri sendiri, terus sekarang jadi mau bikin wadah buat teman-teman lainnya yang punya masalah yang sama gitu kan, Kak. Nah, kalau dari Kak Lauren, Yes, betul sekali. Iya. Oke, ya aku background-nya bisnis malah, manajemen dulu aku kuliahnya, terus aku sempat intern sebagai community, terus di sana aku handle community tapi pegang sosial medianya juga karena mereka mau maintain sosial medianya sama engagement gitu, terus banyak tektokan sama anak sosmed. Nah, ya udah di situ kayak break even point ketemu, dan kayak gue udah lama ngulik sosmed dan makin kayak ternyata seseru ini, terus akhirnya dikasih kesempatan untuk shift ke sosial media sampai sekarang lagi di digital agency gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin Girl Scout sendiri nih ya, Rina dan Lauren, apa sih sebenarnya hal-hal yang benar-benar titik keresahan apa gitu yang mendorong Rina dan Lauren ini untuk membangun Girl Scout ini? Boleh dimulai dari Rina? Oke, kita mulai bikin cerita dulu ya. Jadi gue di sini mau Cerita cerita awal. dikit cerita. Dulu ini sebenarnya ada ide dari bulan Desember di 2000. Terus kayak gue yang bikin Instagramnya sendiri tuh kayak ya seadanya lah sebagai gue yang nggak ngerti. Maksudnya gue tuh sama sekali orang yang nggak peduli dengan Instagramable gitu loh. Yaudah gue bikin, terus gue bikin di Canva tuh, gue bikin dan Lauren juga masih tahu kali itu gimana bentukannya dulu. Nah udah gitu kayak gue sharing dulu ke teman gue, ini bagus gak sih? Oh bagus nih, gue sharingnya sama teman kayak gitu. Nah kenapa gue kepikiran itu karena gue dulu kuliah di IT, terus yang tadi gue bilang gue pengen banget kerja di IT tapi nggak ada yang terima gue, terus akhirnya gue nyemplung di bekerja as business development. Nah gue nggak mau generasi gue, adik-adik gue itu ngerasain apa yang gue rasain, karena nggak siap dengan skill, nggak siap dengan soft skill dan hard skill itu sih. Pelajaran yang apa ya, penyesalan bisa dibilang penyesalan, tapi itu pelajaran berharga juga, jangan sampai terjadi kepada generasi di bawah gue gitu. Yang kedua adalah gue seneng banget keliling Indonesia, gue seneng banget jalan-jalan. Nah, gue ketemu nih sama beberapa teman di daerah pelosok yang emang ketika menikmati 4G di sana tuh upload Facebook sampai 5 menit, upload Instagram sampai 5 menit. Sedangkan kita di sini 4G tuh kurang dari 1 menit itu langsung bisa ngupload, nah langsung bisa akses apapun. Dan menurut gue itu udah nggak adil. Itu tuh nggak adil bagi mereka. Sedangkan seumuran gue waktu itu gue bisa mendapatkan hal apapun dari internet, sedangkan mereka tuh harus loading, harus lama untuk internet pun. Jadi kayak akses untuk belajar digital dan teknologi tuh sangat kurang itu sih. Nah dari sana kita juga punya visi misi untuk kayak suatu hari rencana di tahun depan pengen banget ngebantu teman-teman di sana supaya mereka tuh lebih melek lagi, lebih tahu lagi skill yang benar-benar lo harus kuasai di tahun ini, karena emang dibutuhkan di tahun-tahun selanjutnya. Dan kita berharap suatu hari mereka bisa mendapatkan pekerjaan dari sana sampai mungkin misalkan Papua Jakarta, Papua atau Manado yang pelosok, terus dapat kerja di Singapura atau di Amrik atau di manapun itu. Kita pengen banget memberdayakan semua perempuan yang emang pengen bekerja dari rumah, tapi mereka bisa bekerja dimanapun seperti itu. Dan emang sudah berlaku ya dari sekarang, dan juga sudah berlaku sama teman-teman volunteer kita kayak gitu. Terus yang ketiga adalah gue sering banget nih dengar founder CEO-nya Geek Hunter, mungkin kayak Ken Ratli Iswari, teman-teman tahu. Ken Ratli ini sering sharing kalau misalkan dia tuh susah banget nyari programmer perempuan yang pengen dia hire gitu.
Dan itu tuh kayak salah satu juga pemicu gue untuk ngedevelop ini gitu. Itu sih ceritanya, Yes. Rin, Trit. Sama tadi kan udah banyak ditambahin sama Rina. Kalau dari aku sendiri karena apa ya, aku dan teman-teman rekan gitu selama dari fresh grad dan first entry itu banyak banget kegalauan dan ketakutan gitu. Gue harus gimana nih gitu, terus kayak ini gue bener gak ya ambil ini, atau kayak gue next step-nya tuh harus gimana. Jadi kayak banyak pertanyaan yang nggak terjawab gitu, walaupun udah di googling tuh ada beberapa yang masih kita galauin gitu kan. Terus akhirnya one time gue sama Rina ketemu di kantor lama gitu. Terus Rina sharing tentang idenya yang seru banget ini. Terus akhirnya malah dulu awalnya Rina malah ajak gue buat bikinin kontennya. Tapi kayak Rin coba jelasin lebih detail deh, gue mau denger. Terus oke, dia dijelasin. Terus gila gue suka banget sama ide lo, kenapa nggak gue bantuin emang dari awal gitu. Terus akhirnya oke, Rina juga welcome banget. Terus akhirnya kita mulai tuh dari April udah start Girls Code, dan di Juli tuh udah launching. Kalau dari aku ya personally, karena aku biar pengen teman-teman bisa ngelewatin tanpa dari yang kita rasain gitu ya, gitu. Walaupun kita juga kan berdua masih sama-sama belajar gitu. Aku juga banyak belajar banget nih dari teman-teman volunteer gitu. Jadi kalau soal volunteer nanti kita jelasin lebih lanjutnya kali ya, gitu. Wow, Oke, gue berarti tambahin dikit ya. oke. Satu hal sih yang gue senang, gue waktu itu kan Loren cerita nih, waktu kayak gue share ide ke Loren, terus kayak gue langsung iyain. Loren kan gue tadinya nanyain nih, red card lo berapa Ren untuk sosmed, untuk konten gitu loh. Gue langsung nanya di sana gitu loh. Sebagai teman yang profesional. Nah, terus kayak Loren mau ngebantu, dan ketika Loren, gue bantuin aja gitu, gue mau kerja bareng gitu loh. Tapi tanpa gue tanpa mikir 1000 kali, tanpa mikir 2 kali, gue langsung nyanyi Loren. Karena ketika itu Loren adalah salah satu sosok teman yang gue baru kenal. 1 bulan itu Maret gue baru kenal banget sama Loren, dan bahkan di kantor pun gue nggak pernah ngomong sekalipun sama Loren. Iya, Itu aneh iya banget. bener, kita nggak pernah ngomong. Terus tiba-tiba kita bikin call ya malam-malam itu, dan kita sampai ngobrol berjam-jam. Ngobrolinnya bukan ngegosip, bukan ngobrolin skincare atau make up, tapi kita ngobrolin gue ini gue lo itu gitu. Terus kayak kita tuh kenalin gue tuh sukanya apa, Loren tuh sukanya apa. Terus kayak Loren tuh nanti 5 tahun ke depan tuh Loren pengen jadi apa, sampai gue nyeritain gue pengen jadi apa gitu. Kita sama-sama dari personality tuh kita sebenarnya sangat berbeda, tapi seberjalannya waktu hampir tiap hari nih kita call malam-malam, kayak ngobrolin ngebahas apa aja, tapi kita sangat sangat males banget ya intinya ngegosip kan. Jadi kayak ngomongin apa ya, misalkan ada ini nih ngulik apa. Nah, terus kayak Loren tuh bisa banget nih melengkapi kekurangan gue gitu. Oh, thank you Rina. Tapi emang kita sama-sama ngedorong gitu. Nanti guenya males, gue yang diomelin Rina. Terus kalau Rina lagi males, gue omelin Rina gitu kayak. Iya gitu Sama sih. kita Fasenya kayak Rina, gitu. Rina Suportif ngalahin, banget berarti ya kayak. iya, ngalahin pacar dia tiap jam 8 tuh chat ada. Pokoknya pagi malam tuh ada Loren, pacar-pacar kita kalah. Iya, kalah. Nah, kan tadi udah ceritainnya kayak apa behind the story-nya lah, kenapa gimana Girls Code tuh dibuat gitu. Nah, dan sekarang kan Girls udah lumayan banget nih dari followers di Instagram. Terus sekarang juga ada volunteer-nya juga, dan udah lumayan banyak ya. Thank you. Nah, pasti kalian ketemu kan ada saat-saat di mana hambatan-hambatan itu ada gitu. Gimana caranya biar ceritain dong ketika kalian tuh harus melewati hambatan-hambatan yang kalian temuin gitu. Banyak banget. Itu Rina, boleh ceritain. banyak banget, Rin. Jadi dari awal nih, awalnya sebelum masuk Loren tuh gue hopeless soal sosial media. Wah, gue nggak bisa. Gue bener-bener nggak ada ada kelebihan Gambaran di bidang gitu ya, Kak. Ya lah, pokoknya di bidang hal-hal berbau kreatif tuh gue bener-bener nggak ada gitu loh. Akhirnya kayak akhirnya gue datang ke kantor baru itu, terus gue ketemu nih, takdirnya ketemu Loren di sana. Itu gue beruntung banget sama HR-nya yang udah nge-hire gue. Nah udah gitu terus
ide-ide, kita kayak adu ide, argumen gitu, terus kayak dari logo, dari kayak nama, itu kayak kita ngegalau sampai beberapa hari, beberapa minggu ya Ren ya, sebelum logo itu jadi kayak, Ren sumpah gue udah putus asa nih, kayak bisa nggak ya gitu, tapi Loren tuh Heeh. tanpa, dia tuh seseorang cewek yang, ayo nggak gitu, tipikalnya dia tuh lebih, ya Rin, udah lo nggak usah gitu, tapi itu tuh ngena di gue gitu loh, buat gue. Udah lo nggak usah, kalau gue kan tipikalnya ABCD gitu loh, terstruktur. Kalau lain tuh enggak, lebih santai tapi kayak ngena di gue, jadi kayak oh iya ngapain nih gue kayak gini putus asa gitu, nggak boleh nih gue lanjutin. Nah terus kayak sampai kemarin di volunteer kita bener-bener kayak itu nggak di luar ekspektasi kita Ren ya, itu kita ekspektasinya 200-100an gitu, ternyata sampai Iya, Ed juga 691. seadanya banget. Tapi Iya, hasilnya kita lumayan banget. seadanya banget. Nah, dari sana tuh kita belajar gimana cara nge-hire tim, kayak gimana pertanyaan apa yang harus diajukan ke tim, terus kita tuh pengen tim yang kayak gimana gitu. Itu tuh hal yang kita benar-benar pelajari, dan sampai kita tuh kayak aduh Ren, gue capek banget ini nyeleksi 691 CV, dan itu tuh bagus banget. Iya, Sumpah itu tuh 700-an kita sampai total. kebingungan. Iya kita sampai bingung banget itu milihin. Soalnya kayak aduh gue galau, iya Ren gue galau nih, ini tim bisnis keren-keren, tim kreatif keren-keren, sampai kepilih 52 orang ini. Itu sih yang benar-benar challenging yang kemarin pas kita nge-hire orang, dan kita belajar banget gimana jadi HR sih gitu. Iya, itu pengalaman baru buat gue juga sih. Tentang yang ketemu teman-teman baru, terus teman-temannya juga kita virtual semua kan, ada yang di Medan, ada yang di Bali bahkan gitu kan. Terus oke, gue tambahin, iya dari awal banyak banget, tapi thanks to banget sama Adit, Baraj dan Noval gitu yang udah bantuin kita dari awal, udah yang apa ya, Adit yang tahu banget kayak bisa baca pikiran gue gitu mau desain yang kayak gimana, dan kayak gue sampai sekarang pun jatuh cinta sama guideline-nya si Girls Code gitu. Dan apa ya, ya terus dari nama, kita dulu namanya bukan itu sebenarnya, terus akhirnya udah tercetus lah Girls Code, terus akhirnya jalan 3 bulan, kita pengen banget lari, banyak banget plan yang mau dicapai, cuman kita karena sama-sama full time semua teman-temannya, tapi kita hatinya full time gitu sebenarnya, tapi gimana ya, dan akhirnya kita discuss, why not kita buka volunteer gitu. Oke, volunteer ini tadi kita awalnya nggak mau sebanyak ini sih gitu, karena kita mau jalan tapi pasti gitu. Tapi karena sampai 700-an ini yang apply, ya udah akhirnya gue sama Rina discuss, tapi make it clear ini program tuh benar-benar jangan cuman kita yang kebantu, tapi mereka juga yang kebantu gitu. Terus Rina juga concern sama itu, dan akhirnya di program volunteer ini ada mentor nanti di tiap divisinya, dan di akhir program bakal Rina recommendation ke teman-teman HR gitu. Hopefully walaupun ini cuma 6 bulan dan bentar gitu, tapi teman-teman ada sesuatu yang kalian bawa, karena banyak aset-aset baru dan bisa jadi teman-teman buat jadi portfolio gitu. Gitu, tapi Wah, keren banget ya Karin ya. Kita dengerin ceritanya, cerita-cerita Karina, Kak Lauren itu benar-benar hebat banget, bisa Ya, kita menyatukan. jadi merasa beruntung. Iya. Dan bisa mereka bisa menyatukan talenta loh dari seluruh Indonesia, dari 700 orang bisa jadi 52 orang. Jadi 52 orang itu keren banget sih. Dan itu pasti takes time banget kan, dan effortnya juga nggak kecil sih menurut aku kayak gitu. Iya tuh sebulanan kita pilih gitu. Iya sebulanan. Karena kita milih tim itu bukan karena dari dia kampusnya di kampus bagus, dia emang smart banget, dia skillnya memumpuni kita, tapi misalkan kayak satu tim marketing tuh ada 5 orang nih, kita milih gimana misalkan si A sama si C tuh nyambung, si A sama si D tuh nyambung, si A sama si B, C itu nyambung. Jadi itu sih yang bikin kita tuh benar-benar milih. Jangan sampai nih nanti si A sama si D tuh bakal selek di tengah-tengah dan akhirnya keluar. Kita nggak mau kayak gitu, tapi kira-kira si A tuh bisa melengkapi kekurangan si B nggak, kayak gitu sih semuanya. Yang penting pada dasarnya kita milih yang tulus, itu pasti. Karena kayak kita kan di sini juga namanya volunteer ya. Yang kedua mereka khususnya teman-teman bisnis itu harus mengambil keputusan yang sangat cepat. Yang ketiga punya ambis, punya prinsip, seperti itu sih, lebih lebih detailnya gitu. Train. Hebat banget. Tapi
tentu nih dari Kak Lauren, Kak Rina, dan semua tim yang bisa overcome setiap hambatan-hambatan yang ada untuk Girls Code, pasti ada dong nanti nih kita udah di akhir 2020 nih, kita pasti ada dong upcoming surprise di 2021 atau plan ke depannya dari Girls Code tuh gimana sih gitu. Wah, banyak banget. Dari tim program, Rina boleh di-share? Rina bakal mau bikin program-program seru sih. Oke. Dari tim program, bulan Desember ini kita lagi penuh banget nih untuk set meeting sama calon partner kita, di mana di bulan Januari sampai bulan April, bahkan sampai Mei Juni sih, semoga emang udah lengkap banget. Itu udah benar-benar full untuk acara webinar, acara technical member, terus banyak banget acara, dan ada satu acara yang benar-benar keren banget di tahun 2021 nanti. Tapi kejutan ya. Dan partner-partnernya pun lebih banyak itu sih intinya. Seru banget nih kayaknya. Tidak sabar menunggu 2021 nanti. Iya, sama kalau dari sisi digitalnya itu sih udah makin banyak partner keren-keren yang udah collab sama kita. Dari awal tuh berasa ya Rin, kita approach tuh mental banget gitu. Tapi sekarang udah malah jadi responnya baik-baik gitu dari teman-teman HR ataupun community lain gitu. Terus kalau dari sisi digital bakal udah ada di Desember ini udah beberapa aset baru, salah satunya Medium, podcast sama TikTok gitu, kita merambah new platform lagi. Kenapa kita sebanyak itu sih asetnya gitu? Karena kita mau ambil angle dari berbagai aspek. Jadi kita mau reach sebanyak-banyaknya teman-teman. Terus hopefully nanti membersnya makin banyak dan nanti engagementnya makin tinggi dan nanti mungkin hopefully udah mulai berjalan nih dampak baiknya buat teman-teman members gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita udah dengerin penjelasan mengenai Girls Code dari Rina dan Lauren, ini pasti gimana ya Karin, kita pasti semakin kenal lagi gitu ya sama Girls Code ya. Sebagai Girls Code sebagai sebuah komunitas yang mana sebenarnya bisa untuk berbagai range umur nih, dari yang masih kuliah, masih bingung sama mau kerja apa sih nanti gitu, itu bisa. Terus bisa untuk yang fresh graduate, terus habis itu yang baru-baru kerja, sampai yang profesional tuh juga bisa banget kalau misalkan mau tahu lebih lanjut mengenai Girls Code ini, mengenai dunia teknologi dan dunia digital gitu. Nah, WhatsApp DigiCode ini sendiri podcast akan mengudara setiap hari Senin jam 7 pagi dan bisa teman-teman DigiCode akses di Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan YouTube. Nah, di podcast ini nih, kita juga mau infoin buat DigiCode, buat kalian yang ingin bergabung jadi member community di Girls Code, bisa langsung cek IG atau Twitter kita di Girls Code Official. Karena bakal banyak banget event menarik dalam waktu dekat nih, yang kayak tadi udah diceritain sama Kak Tina sama Kak Lauren juga. Eventnya apa aja tuh? Banyak banget sih, mulai dari workshop, webinar, competition, diskusi dengan expert, dan tentunya menjalin networking dengan teman-teman DigiCode lainnya. Itu kan, seru banget. Yes, betul. Nah, terima kasih banget untuk Lauren dan Rina yang udah mau sharing-sharing sama kita hari ini. Thank you. Aku tadi deg-degan gitu soalnya ini my first mengudara. Kalau Rina sebelumnya udah pernah mengudara. Thank you Astrid, Karin, thank you. Tapi thank you banget semuanya. Iya, thank you dan see you DigiCode on our next episode. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye.